gonna live. Listen for me. I settle for the ghost of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi ya. Malam hari ini saya ingin bercerita mengenai mitos Trenggalek ya. Mungkin rekanku, sahabatku sudah tahu untuk kota Trenggalek yang ada di Jawa Timur, di mana ada sebuah kota, di situ pasti ada mitosnya. Nah, ini mitos mengenai Trenggalek, asal mula kata Trenggalek. Sahabatku, untuk Trenggalek sendiri itu mulanya di saat masih di era kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Brawijaya V, yang mana Brawijaya V itu mempunyai seorang putri yang cantik jelita yang bernama Saraswati atau Dewi Saraswati. Nah, akan tetapi si Saraswati ini dia mempunyai sakit kulit yang berbau tidak sedap ya, yang mana bau tersebut menyengat, sehingga Raja Majapahit tadi atau Brawijaya tadi mengasingkan Dewi Saraswati menuju ke desa Singkawang ya, untuk dititipkan ke Ki Ageng Singkawang untuk putrinya agar supaya bisa menyembuhkan sakit yang dideritanya. Nah, akhirnya Ki Ageng Singkawang ini dia meditasi minta petunjuk kepada para dewata, dan akhirnya diberi petunjuk agar supaya si Dewi Saraswati tersebut untuk bertapa kungkum atau mandi ya di Sungai Bagong. Nah, di Sungai Bagong itu Dewi Saraswati itu mengikuti arahan daripada Ki Ageng Singkawang, yaitu mandi bersemedi di situ ya, agar penyakit yang dideritanya itu hilang. Dan kurun beberapa lama di situ ada seorang pemuda yang menghampiri putri tersebut dan ingin menyembuhkan. Ya, tentunya putri tersebut bahagia, ada seorang pemuda yang tampan ingin membantu menyembuhkan sakitnya. Akan tetapi Putri Singkawang tidak tahu bahwa pemuda tersebut adalah jelmaan dari buaya putih, penunggu daripada sungai atau kali Bagong tersebut. Dan akhirnya betul-betul si putri tadi sembuh ya dari sakitnya, karena dibantu oleh siluman buaya yang menjelma jadi manusia tampan tersebut. Lalu si buaya tersebut ya, yang berubah manusia itu melamar Dewi Saraswati untuk dijadikan istrinya. Hari tahun itu bertambah, nah, akhirnya si Saraswati pun hamil tua. Di saat hamil, si pemuda tadi bilang ke Saraswati untuk pergi ke sungai, dan nanti bila anaknya lahir silahkan untuk mencari di sana. Ya, betul, akhirnya si Saraswati itu melahirkan seorang anak diberi nama Minak Sopal. Hari bulan tahun berganti, Minak Sopal tumbuh menjadi lelaki dewasa yang bertubuh tegap, gagah. Lalu si Minak Sopal selalu berlatih dengan keilmuan ya, dan dia mewarisi darah daripada ayahnya ya, cepat tanggap dengan keilmuannya. Dan di saat musim kering, suasana desa Singkawang itu hancur karena udara panas. Selain panas juga tetanduran atau tanaman itu mati karena kekeringan, yang mana sungai itu tidak bisa masuk ke area desa Singkawang. Lalu Minak Sopal mempunyai inspirasi untuk membendung sungai atau Sungai Bagong tersebut
itu dibendung, dimana dibendung dengan bantuan warga-warga setempat. Tetapi anehnya setiap dibendung itu sebelum 1 hari pasti jebol atau ambrol. Nah, esoknya dibendung lagi, jebol lagi atau runtuh. Besoknya dibendung lagi, seperti itu lagi. Nah, yang mana akhirnya si Minak Sopal itu meditasi, karena dia juga punya ilmu kesaktian yang diberikan juga oleh Ki Ageng Singkawang. Nah, di situ dia masuk ke air, yang mencari apa penyebab daripada bendungan tadi, ya, itu hancur atau runtuh. Nah, tidak taunya dia di situ menemukan buaya yang besar. Akhirnya dia pun berantem dengan buaya besar tersebut. Dia tidak tahu bahwa buaya itu adalah ayahnya, ayah kandungnya. Di situ terjadi pertarungan hebat antara ayah dan anak. Nah, akhirnya si Minak Sopal tersebut sebenarnya itu kewalahan. Sebelum dia menemui ajal, dia bilang bahwa dia Minak Sopal, anak dari si Saraswati. Nah, si buaya tersebut terkejut, lalu menjelma menjadi manusia. Dia bilang, oh, bahwa kamu adalah anakku dan kamu bisa membendung Sungai Bagong ini asalkan kamu bisa mencari kepala gajah putih. Lalu Minak Sopal pergi dari tempat itu menemui kakeknya, yaitu Ki Ageng Singkawang, dan memberikan perihal tersebut. Dan Ki Ageng Singkawang diam sejenak, lalu dia bilang ke Minak Sopal bahwasanya daerah di sini itu tidak ada yang mempunyai gajah putih. Dan dia memberitahukan bahwa adanya gajah putih itu ada di Ponorogo, dan yang memilikinya bernama Mbok Rondo Krandon. Silahkan ke sana menemui untuk meminjam gajah tersebut. Setelah diberitahu oleh kakeknya Ki Ageng Singkawang, maka berangkatlah Minak Sopal menuju ke Ponorogo menemui Mbok Rondo Krandon untuk meminjam gajah putihnya. Dan Mbok Rondo Krandon tidak keberatan meminjamkan gajah putih ke Minak Sopal, apalagi cuman sebatas 3 hari. Dan Mbok Rondo Krandon juga berpesan kalau bisa harus menepati waktu 3 hari, selesai secepat mungkin dikembalikan. Minak Sopal merasa senang, ya, keinginannya yaitu ingin membendung Sungai Bagong bisa terlaksana karena sudah diketemukan untuk gajah putihnya. Lalu dia pergi menuju ke Sungai Bagong atau Kali Bagong tersebut. Di situ dia menyembelih gajah putih, padahal dia pinjam, tapi kenyataan sama dia tuh disembelih, kepalanya dibuang ke Sungai Bagong sehingga dimakan oleh buaya putih. Lalu Minak Sopal membangun bendungan lagi, ya. Jadi untuk membendung sungai atau Kali Bagong tadi, dan akhirnya tidak pernah lagi runtuh atau jebol. Dan menjelang selesai 3 hari itu Mbok Rondo Krandon menanti-nanti kedatangan daripada Minak Sopal, dan akhirnya yang dinanti yaitu Minak Sopal itu datang menemui Krandon atau menemui Mbok Rondo Krandon dan bercerita
bahwasanya untuk gajah putihnya itu sudah dia potong kepalanya karena adanya syarat dari baya putih di dalam pembuatan atau membendung kali atau sungai Bagong tersebut. Betapa marahnya Mbok Rondo Grandon mendengar hal tersebut, yang katanya pinjam tetapi malah membunuh. Lalu akhirnya Mbok Grandon dengan rakyat sekitar situ ya, itu ingin menghajar daripada Minak Sopal, dan Minak Sopal itu lari menuju rumahnya ya, tetapi Mbok Rondo Grandon beserta masyarakat di situ tidak tinggal diam, tetap memburu Minak Sopal dengan marah yang sangat besar. Akhirnya sesampai di tempat Minak Sopal berada atau di tempat padepokan Ki Ageng Singkawang, akhirnya semuanya dilerai dengan kearifan dan kebijakan daripada Ki Ageng Singkawang. Karena Ki Ageng Singkawang menceritakan kalau nggak dibendung daerah sini akan kekeringan, banyak rakyat yang mungkin akan kelaparan atau kekurangan. Terus Ki Ageng Singkawang bilang ke Mbok Rondo Grandon, sabarlah ke hati, tenangkan pikiranmu dan hatimu, teranging penggalihmu ya, sehingga kata-kata tersebut ya, terangkan penggalihmu ya, itu kosakata tersebut lama kelamaan berubah dari kata terangkan penggalihmu lama-lama menjadi kalimat Trenggalek hingga sampai sekarang ya. Mungkin ceritanya, mitosnya seperti itu coy. Sekali lagi terima kasih ya. Mungkin hanya ini sebatas mitos cerita mengenai asal mula Trenggalek. Bila ada kata-kata yang mungkin kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih saya ucapkan sudah like, komen ataupun share. Akhirul kata saya ucapkan wa taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.